Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu. Para guru dan seluruh pegiat pendidikan bangsa di mana saja berada, senang rasanya berjumpa lagi di momen yang sangat hangat saat ini. Momen hangat apa ya? Ya, update kurikulum Merdeka edisi 2024. Sederetan produk perundangan menunjukkan perubahan yang signifikan. Ya, tidak tanggung-tanggung. Sebagai arsitek dan bukan saja hanya operator kurikulum, kita harus banyak membaca berbagai Permendikbudristek dan juga panduan-panduannya dalam bentuk PDF yang panjang. Kemudian kita harus menelaah meneliti CP kita berada di mana di belantara 2042 halaman panjangnya dokumen fase per fase yang ada di panduan, yang ada di lampiran dari Permendikbudristek itu. Setelah itu baru kita meneliti, menelaah CP kita sendiri. Meneliti, menelaah dengan cermat, dengan mendalam, sangat penting sebelum kita buru-buru membuat uraian-uraian ke dalam tujuan pembelajaran. Meneliti, menelaah, dan menjabarkan kurikulum ke dalam perangkat-perangkat operasionalnya sebetulnya tidak sulit. Sejauh kita memiliki core belief sebagai guru yang passionate, yang mempunyai panggilan jiwa yang otentik untuk mencerdaskan bangsa, kemudian memiliki karakter tekun, tanggung jawab, ikhlas menjalankan tugas kita, dan juga ingin menjadi guru yang profesional. Kalau itu semua ada, maka menjabarkan kurikulum secara benar ke dalam pembelajaran adalah hal yang mudah dan penuh sukacita. Mari kita lihat bagaimana CP dan ATP digeluti dan ditelah dengan sebenar-benarnya berikut ini. Sangat penting bagi kita untuk membaca dengan pendekatan objektif, artinya membaca apa adanya tanpa ditimpa oleh persepsi-persepsi yang ada dalam pikiran kita, sehingga kita benar-benar memahami apa maksud dari penyusun perancang kurikulum ini, sebelum nanti kemudian kita kembangkan. Kita teliti satu persatu, kalimat demi kalimat. Kita hitung ada berapa, ini contoh dari IPA di fase D ya, untuk kelas 7, 8, dan 9. Pertama kita hitung ada berapa kata peserta didik. Itu menunjukkan bahwa kalimat-kalimat yang diawali dengan peserta didik nanti itu sub-elemen dari elemen pemahaman IPA ini. Setelah kita meneliti ada berapa kalimat, maka kemudian kita akan mencermati ada berapa kata kerja utama di dalam masing-masing kalimat. Saya katakan kata kerja utama karena kata kerja yang diperhitungkan sebagai kompetensi nanti adalah kata kerja yang ada di dalam main clause, di dalam induk kalimat dari sebuah kalimat majemuk bertingkat. Beda halnya dengan kalau dia kalimat majemuk setara. Nanti kita akan cermati secara sekilas apa maksud kalimat majemuk setara dan bertingkat ini. Setelah menandai kata kerja itu, maka itulah cikal bakal dari rumusan tujuan pembelajaran yang nanti kemudian tinggal kita tambahkan objek belajar di belakangnya. Saya sebut objek belajar untuk hal yang oleh kebanyakan rekan-rekan menyebutnya dengan kata materi. Karena memang materi atau pengetahuan, entah itu pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, prinsip, dalil, hukum, dan sebagainya, semuanya itu adalah objek belajar, bukan tujuan belajar. Jadi tumpukan materi yang ada di belakang kata kerja itu pengetahuan. Sedangkan yang dilatih tumbuh kembangnya anak secara kognitif adalah kematangan berpikir dari level atau kompleksitas yang paling sederhana sampai yang paling tinggi. Sebelum lebih jauh tentang kata kerja yang akan menjadi cikal bakal dari kompetensi itu, mari sejenak kita kembali ke persoalan kalimat majemuk bertingkat tadi. Kita lihat contoh, misalnya peserta didik mengelaborasi pemahamannya mengenai posisi relatif bumi, bulan, matahari. Di belakangnya untuk menjelaskan fenomena alam. Jadi logikanya adalah dengan memahami posisi bumi, bulan, dan matahari, maka kemudian hal itu digunakan bagi siswa untuk bisa menjelaskan fenomena alam. Nah, secara teori bahasa, untuk menjelaskan fenomena alam itu adalah hanya anak kalimat adverbial clause of purpose. Adverbial clause of purpose, anak kalimat pengganti keterangan tujuan. Tetapi secara esensi bidang IPA, sebagai guru yang paham bidang IPA, maka tujuan akhir kan sebetulnya adalah siswa mampu menjelaskan fenomena alam, mengapa alam seperti ini. Sedangkan menjelaskan atau mengelaborasi posisi bumi, bulan, matahari itu hanya sarana. Oleh karena itu, menjelaskan fenomena alam tidak diabaikan oleh guru IPA yang menguasai bidang ajar itu. Dan itu menjadi kompetensi yang esensial, yang penting, dan disertakan dalam tujuan pembelajaran. Hal yang lain teman-teman sebelum kita lebih jauh mengurai ke dalam ATP, perhatikan rumusan CP itu, di belakang kata kerja ada setumpukan materi atau sederetan materi atau objek belajar. Nah, di antara sederetan materi atau objek belajar itu, ada yang diselingi dengan titik koma dan ada yang diselingi dengan koma. Kalau diselingi titik koma itu artinya
kelompok-kelompok materi itu beralih bidang. Bidang biologi, bidang fisika, bidang kimia. Sedangkan kalau hanya diselingi koma, itu berarti masih dalam bidang yang sama, hanya beda pemberian A, B, C, D. Nantinya kalau teman-teman rumuskan itu di dalam tujuan pembelajaran. Setelah kita menelaah, membaca dengan baik, mencermati, dan memahami CP ini, maka langkah selanjutnya teman-teman adalah menguraikan sekian banyak tumpukan kalimat di dalam satu paragraf itu ke dalam ATP yang selanjutnya akan dioperasionalkan lebih jauh ke entah itu modul, silabus, dan sebagainya. Untuk itu, jangan lewatkan video kami yang berikutnya tentang mengurai CP ke dalam ATP. Thank you very much for watching so far. Can't wait to see you visit this channel again on a video about how to break down the so-called CP into ATP. See you then.